Baik, saya lanjutkan lagi terkait pembahasan materi lanjutan dari mata kuliah Sistem Elektronika Cerdas. Nah, sebelumnya kita bahas terkait kontrol PID, kemudian penerapannya menggunakan programming dengan simulasi Proteus, kemudian menggunakan pemrograman di microcontroller Arduino, dan juga bagaimana cara tuning konstanta PID sudah kita bahas di materi sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu berganti ke metode fuzzy logic. Apa itu logika fuzzy? Di logika fuzzy merupakan logika yang mempresentasikan nilai samar. Fuzzy itu semu ya, jadi fuzzy logic itu mempresentasikan nilai yang samar, gitu, yang merupakan ketidakpastian, kebenaran sebagian atau degree of truth, derajat kebenaran. Yang maksudnya samar itu gini, katakanlah sebuah suhu gitu, dikatakan oh ini hangat, hangat, ini terlalu panas lah, itu samar, istilahnya itu tidak pasti yang kayak gitu, dalam artian berapa sih nilainya kayak gitu. Nah, oleh karena itu persepsi dari orang manusia kayak gitu. Nah, itu yang harus kita terjemahkan dalam sebuah matematik kayak gitu, matematika, yang nantinya bisa diolah oleh komputer atau microcontroller kayak gitu. Makanya muncullah metode fuzzy. Nah, di mana logika fuzzy ini pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lotfi alias Kerzadeh, atau biasa disebut umumnya itu Prof Zadeh kayak gitu kan, melalui tulisannya di mana pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy gitu. Nah, beliau ini walaupun seperti ini ya bawaannya itu beliau dari Jepang, nah, gitu. Makanya logika fuzzy ini banyak diimplementasikan oleh insinyur-insinyur Jepang gitu. Sampai sekarang pun juga banyak kayak mesin cuci, mungkin juga pendingin ruangan atau yang lainnya itu banyak menggunakan fuzzy ya. Bahkan sekarang sudah gabungan antara fuzzy dan metode yang lain. Saya beberapa tahun yang lalu itu beli mesin cuci otomatis, itu di situ tertulis neuro fuzzy ya, itu gabungan antara neural network dan sistem fuzzy ya. Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika Boolean. Logika Boolean itu logika yang hanya 0 dan 1. Nah, Boolean itu 0 dan 1, yang bernilai 0 dan 1. Nah, sedangkan pada logika fuzzy bernilai rentang antara 0 sampai 1. Maka dikatakan logika samar. Logika samar itu rentangnya antara 0 sampai 1. Kalau Boolean tadi, itu sudah pasti 0 dan 1. Nah, kalau fuzzy antara 0 sampai 1 bisa 0,1 mungkin atau 0,3 dan seterusnya sampai dengan 1. Jadi, apa itu logika fuzzy? Ya, kita bahas dulu logika Boolean yang hubungannya dengan logika Boolean. Itu logika klasik, logika yang crisp, yang tegas atau yang jelas nilainya. Yaitu menyatakan bahwa segala hal dapat dipresentasikan dengan nilai biner 1 dan 0. Itu benar dan salah, iya dan tidak, true and false, putih dan hitam. Nah, jadi 1 dan 0, bilangan biner. Logika Boolean. Tidak ada nilai antara 0 dan 1.
Sehingga kalau kita tulis notasinya adalah kurung kurawa 0,1 tutup. Nah, ini. Nah, nanti beda dengan ini. Nah, kalau ini kurung kurawa berarti 0 dan 1. Kalau yang nanti ini yang fasi itu bentuknya beda. Ini kurung kotak buka ya kayak gitu. Sedangkan logika fuzzy memungkinkan nilai angka-angkutan antara 0 dan 1. Antara berarti rentang nilai dari 0 sampai 1 dalam bentuk linguistik. Sehingga memungkinkan keberadaan konsep tidak pasti seperti agak, misalnya agak panas, agak dingin. Nah, sedikit panas, sedikit dingin, kurang lebih, lumayan, sangat, dan lainnya. Nah itu logika fuzzy yang pengen menerjemahkan persepsi-persepsi manusia yang dalam bentuk itu tadi. Agak ini, sedikit panas, kurang lebih, lumayan panas, lumayan dingin. Nah itu dalam bentuk nanti persamaan sehingga bisa diolah secara untuk kontrol, untuk pengaturan. Nah, sehingga ada nilai antara 0 dan 1. Untuk notasinya seperti ini tadi. Kalau rentang berarti pakai yang kurung buka kotak dan juga tutup. Gitu. Jadi beda ini yang atas kurung bawah, yang ini kurung kotak. Oke. Adapun variabel fuzzy ya, di variabel fuzzy, variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Nah, contoh kita mau membahas dalam sistem fuzzy itu terkait misalnya umur, mengklasifikasi atau mengkategorikan kategori seseorang itu berdasarkan umur. Anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu bisa. Kemudian kecepatan, lambat, normal, cepat, sangat cepat, suhu, dingin, lumayan dingin, sangat dingin, dingin, normal, panas, sangat panas, tinggi badan, penghasilan, dan lainnya. Nah, ini namanya variabel. Itu yang dibahas dalam satu sistem fuzzy itu namanya adalah variabel fuzzy. Kemudian ada himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy itu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Kemudian atribut himpunan fuzzy. Dari kelompok tadi, dari himpunan fuzzy itu ada atributnya. Atributnya berupa linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami atau natural. Semisal nih, contoh linguistiknya itu misalnya suhu ya dingin, sedang, panas. Nah, itu misalnya pada himpunan fuzzy untuk suhu. Tinggi badan ya pendek, sedang, tinggi, dan lainnya. Kecepatan tadi kecepatan berarti ya lambat, normal, cepat. Umur misalnya anak-anak, remaja, dewasa, tua, itu bentuk dari himpunan fuzzy, atribut himpunan fuzzy yang berupa linguistik. Nah, kemudian ada yang numerik, yaitu ukuran nilai variabel dalam bentuk angka numerik. Contoh numeriknya 10, 20, 30, 50, 90, dan seterusnya. Kemudian ada semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan pada sistem fuzzy, yaitu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Contoh, semesta pembicaraan variabel umur adalah dari 0 sampai tak terhingga. Jadi kalau umur dari 0 sampai tak terhingga, berarti nggak ada umur minus atau kurang dari 0 nggak ada, minus 1, minus 2 nggak ada. Berarti kalau menggunakan variabel umur misalnya di sini tertulis dari 0 sampai tak terhingga, berarti ya mulainya dari 0.
0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian misalnya semesta pembicaraan variabel suhu. Di sini tertulis dari 0 sampai 100. Ingat tadi tandanya di sini adalah kurung kotak, berarti antara. Jadi dari 0 sampai 100. Jadi antara 0 sampai 100. Bukan dan. Kalau yang kurung kurawa kayak gini, kurung kurawa kayak gini ya, itu kurung kurawa gini itu berarti dan. Kalau yang ini karena kotak berarti antara. Jadi rentang nilainya adalah 0 sampai 100. Untuk yang suhu. Ya tergantung kita yang menentukan berapa rentang nilainya yang kita gunakan. Kemudian domain himpunan fasi, yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fasi. Nah, itu domain himpunan fasi. Oke, lanjut. Nah, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam rentang nilai antara 0 dan 1. Itu yang dimaksud dengan fungsi keanggotaan. Kemudian ada derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan adalah sebuah variabel X dilambangkan dengan simbol derajat keanggotaan himpunan X. Nah, X ini biasanya adalah nilai yang dihitung variabel, sebuah nilai data variabel. Nah, misalnya diketahui umurnya sekian, lah itu berarti umur sekian itu berarti yang X-nya. Berikutnya di mana yang fungsi keanggotaan itu tadi ada beberapa model, beberapa bentuk grafiknya. Ada kurva linier, kurva segitiga, trapesium, bahu, kurva S atau sigmoid, dan kemudian juga ada kurva lonceng. Nah, nanti kita coba bahas satu persatu. Oke, sekarang ada fungsi keanggotaan bentuk linier naik. Nah, dikatakan linier itu naiknya linier. Nah, linier naik berarti naiknya itu konstan. Nah, naik terus seperti ini. Nah, ini namanya kurva linier naik. Nah, di mana untuk mencari nilai tadi derajat keanggotaannya dari variabel X, nah, X-nya ini. Nah, nanti berapa? Nah, itu kita menggunakan aturan ini untuk yang kurva linier naik. Nah, jika X kurang dari A, jika X kurang dari sama dengan A, berarti di sini kalau kurang dari A berarti ke sana. Nah, jika nilai X kurang dari A berapa ya? Nanti kita tentukan sendiri berapa. B juga berapa. Jika nilai X-nya kurang dari atau sama dengan A, sama dengan berarti di sini. Nah, maka nilainya adalah 0. Kan 0 di sini. Nah, jika X lebih dari sama dengan B, maka nilainya 1. Ya pasti. Jika X-nya itu berada di sini, nilainya dan atau lebih dari B, maka dia nilainya adalah 1. Nah, nyambung ke sini, ini 1 di sini. Nah, namun jika nilai X-nya itu adalah antara rentang A dan B, itu lebih dari, jika X lebih dari sama dengan A, lebih dari ini mestinya lebih dari ini, lebih dari, dan X kurang dari B, maka kita gunakan rumus ini. Kita gunakan rumus ini untuk menghitung derajat keanggotaannya berapa. Nah, nilai X dikurangi A dibagi B kurangi A. Maka akan dapat nilai derajat keanggotaan. Contohnya nih seperti ini. Berapa derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 42 pada himpunan naik. Misalnya 42 di sini misalnya. Nah, kita hitung. Berarti kan dia berada di antara lebih dari A dan kurang dari B.
Jadi kita hitung menggunakan yang ini, aturan ini. Menggunakan aturan ini. Sehingga kita masukkan, perhatikan seperti ini ya. Derajat keanggotaan X sama dengan X min A. Ini X dikurangi A, X min A dibagi B kurangi A. Maka kita masukkan 42 dikurangi 20 dibagi 80 dikurangi 20. Maka kita punya 0,36. Sehingga nilai derajat keanggotaan nilai X 42 adalah 0,36 di sini. Ya. Nggak nyampe separuh dan juga nggak nyampe 1. Kalau nilai X-nya kurang 20, kurang dari 20 di sini, berarti pasti nilainya adalah 0. Kalau lebih dari 80 atau pas sama dengan 80, maka nilainya adalah 1. Itu ya. Yang saya bisa pahami, lanjut. Nah, untuk bagaimana menerjemahkan dari ini tadi apa pemrograman, mengimplementasikan ke programnya. Nah, ini adalah contoh bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa basic pada Visual Studio atau bahasa C menggunakan Arduino IDE. Nah, ini adalah contoh tadi aturannya. Nah, ini terjemahkan ke dalam program. If nilai X kurang dari sama dengan nilai A, then nilai hasil adalah 0. Nah, if nilai X lebih dari sama dengan nilai A, dan nilai X kurang dari sama dengan nilai B, then baru dihitung tadi yang berdasarkan aturan ini. If nilai X lebih dari nilai B, then maka hasilnya adalah 1. Ya, ini adalah bentuk bagaimana menerjemahkan aturan ini, aturan yang ada ini pada fungsi keanggotaan linear dalam bentuk program. Nah, ini program menggunakan bahasa basic dan ini menggunakan bahasa C. Kita implementasikan dalam Arduino IDE. Oke, lanjut ya. Oke, kalau tadi naik, yang ini turun. Nah, berarti ini turun, berarti sini hampir seperti kebalikan dari tadi ya. Gitu. Nah, kalau tadi kurang dari A nilainya 0, berarti yang ini kurang dari A malah nilainya adalah 1, berarti masuk di sini. Nah, jika X kurang dari sama dengan A, maka nilainya adalah 1. Kalau lebih dari sama dengan B di sini, maka nilainya adalah 0. Di sini. Nah, kebalikan dari yang naik tadi. Nah, kalau rentang di sini, kalau rentang di sini, maka dia dihitung menggunakan rumus yang ini. Beda ya kalau tadi X min A, sekarang B min X. B dikurangi X, X-nya berapa, kemudian dibagi B dikurangi A. Nah, contohnya misalnya seperti berapakah derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 24, misalnya X-nya 24 di sini, pada himpunan turun, maka dapat kita hitung nilainya adalah 0,53, berarti berada di sini kira-kira. Lebih dari setengah. Itu ya. Jadi untuk menghitung fungsi keanggotaan sesuai dengan kaidah yang kita gunakan, bentuk dari grafiknya nanti seperti apa. Oke, lanjutkan. Nah, ini adalah bentuk penerjemahan dari aturan ini tadi untuk linear turun dalam bentuk program menggunakan bahasa basic maupun Visual Studio maupun bahasa C dengan Arduino IDE. Baik, nah tadi kurva linear ya naik dan turun. Nah ini sekarang adalah kurva segitiga. Nah, untuk kurva segitiga, nah, ini adalah gabungan antara kurva naik dan kurva turun. Nah, ini juga ada aturannya. Ini jika X kurang dari A, berarti di sini
Nah, or atau X, atau X lebih dari C, maka nilainya adalah 0. Iya, karena di sini loh, ini 0. Di sini juga gitu, 0. Jika X lebih dari A dan kurang dari B, maka di sini kita menggunakan tadi aturan kurva naik. Jika X lebih dari B, jika X lebih dari B dan kurang dari C, maka menggunakan aturan untuk menghitungnya adalah kurva turun. Ini kurva turun, di sini menggunakan naik. Sehingga kita bisa menghitungnya di sini. Nah, jika nilai contohnya ya, berapakah derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 24 pada himpunan tersebut? Misalnya nilai A-nya adalah 10, B-nya 25, dan C-nya 4. Berarti kita hitung, ketemunya 0,9 di sini. Maka derajat keanggotaan dan nilai X adalah 0,93. Ini untuk kurva segitiga. Karena kurva segitiga ini hampir pasti sering dipakai pada grafik dari fasi gaji. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagaimana menerjemahkan atau menerapkan dari aturan tadi kurva segitiga dalam bentuk programming, bahasa basic, dan bahasa C. Itu nanti bisa dicoba. Lanjut. Kemudian kurva trapesium. Hampir sama dengan kurva segitiga, namun ada area yang bagian puncak ini rata. Puncaknya ini rata. Berarti kalau rata, berarti nilai antara B sampai C ini nilainya pasti 1. Nah, nilainya adalah 1 sesuai ini. Nah, ini nilainya 1. Gitu. Nah, kalau kurang dari A dan lebih dari D, pasti nilainya adalah 0. Kalau yang antara A ke B ini, maka dia menggunakan aturan kurva linier naik. Nah, kalau yang sini, kurva linier turun. Yang ini antara B dan C, yang tengah-tengah, dia pasti nilainya adalah 1 tadi. Kita juga bisa menghitung. Kita kalau misalnya contoh, berapakah derajat keanggotaan dengan nilai X24? Sama kan, karena di posisi naik. Misalnya nilai A, B, C, D-nya seperti ini. Kita hitung di sini ketemu 0,9. Kalau misalnya nilai X-nya 30, Pak. 30 misalnya di sini ya, pasti nilainya adalah 1. Karena ini di sini, rentang di sini. Itu ya. Dilanjutkan masuk waktu maghrib ya, saya lanjutkan sekalian kita selesaikan. Oke, ini contoh program untuk penerapan mencari atau menghitung nilai dari fungsi keanggotaan untuk trapesium. Nah, ada lagi yang bahu, kurva bahu. Kurva bahu di sini ini gambarnya begini maksudnya. Ini ada bahu kiri dan bahu kanan. Kalau seperti ini, berarti yang kurang dari A dan lebih dari B, dia bernilai 1. Nah, ini berarti yang sana, sini nilainya adalah 1. Untuk yang lebih dari A dan kurang dari B untuk himpunan kiri, maka menggunakan ini. Nah, berarti ini kurva linier turun. Kalau yang ini kurva linier naik. Itu untuk yang himpunan kanan. Sehingga kita juga bisa menghitung berapakah nilai derajat keanggotaan nilai X. Nah, karena menggunakan bahu ada 2 perpotongan himpunan, maka kita hitung untuk himpunan derajat keanggotaan himpunan kiri berapa dan untuk derajat keanggotaan himpunan kanan berapa. Berdasarkan nilai X-nya ini. Ya, gitu. Nah, misalnya 24. Nah, 24 berarti di sini dia masuk di area ini
garis untuk yang bahu kanan dan juga masuk pada garis bahu kiri ya, kita hitung dua-duanya. Kita hitung dua-duanya. Karena ketemu yang kiri adalah 0,54 terus yang kanan adalah 0,46. Berarti untuk nilai X sama dengan 24 ini cenderung masuk ke area bahu kiri karena lebih besar nilainya. Nah, nilai-nilai ini nanti akan kita gunakan berikutnya untuk perhitungan fase berikutnya menggunakan operasi apa nih, min atau max kayak gitu, tergantung dari metode yang kita gunakan atau aturan yang kita tentukan. Ya. Nah, ini adalah contoh untuk programmingnya menggunakan bahasa basic Visual Studio atau bahasa C. Oke, lanjut. Nah, ada lagi kurva sigmoid pertumbuhan. Kurva sigmoid pertumbuhan. Nah, ini aturannya ada seperti ini, hampir sama. Kita harus mempelajari aturannya seperti apa kayak gitu. Nah, tinggal nilai X-nya itu masuk di mana sih? Kalau kurang dari A berarti ya 0. Kayak gitu. Nah, karena kalau lebih dari C 1. Kalau lihat dari sini berarti kalau lebih dari 1, lebih dari C berarti di sini ya, berarti nilainya 1 kayak gitu. Nah, kalau rentang ini ya berarti antara A dan B masuk di aturannya ini kayak gitu. Kalau antara B dan C berarti nilai aturannya ini kayak gitu. Tergantung nanti. Nah, misalnya seperti ini X sama dengan 24 berarti masuk di area sini ya. Kita hitung sehingga akan ketemu nilainya 0,43 sesuai dengan ini aturan di sini. Itu ya. Saya rasa mudah kita pahami. Yang penting kita ikuti aturan-aturan dari tiap fungsi keanggotaan. Nah, ini contoh programmingnya, pemrogramannya menggunakan bahasa basic dan bahasa C pada Arduino. Ada pemangkatan dan dikalikan sesuai dengan rumus tadi. Ini kemudian ada kurva sigmoid, kurva S. Kalau tadi adalah naik ya, ini adalah yang penyusutan ke bawah. Nah, berarti kebalikannya. Kebalikannya kalau tadi kurang dari A adalah 0, sekarang kalau kurang dari A nilainya 1. Yang lebih dari C, nilainya X-nya misal lebih dari C, maka dia 0. Kalau yang tadi 1, nanti kebalikannya. Nah, untuk aturannya juga ada perubahan. Bisa kita amati ada perubahan. Oke, ini contoh dari pemrogramannya. Nanti bisa kita coba atau kita cek. Pada intinya ya kita tetap ikuti aturan ini dari ini yang kita terjemahkan menjadi ke sebuah program menggunakan, kalau yang program bahasa basic Visual Studio ini basis PC komputer, yang ini bisa ke microcontroller. Ada lagi berikutnya yaitu fungsi keanggotaan kurva lonceng. Ada lagi Pak kurva lonceng, iya. Nah ini nah tergantung nanti kita bentuk mode grafiknya. Kalau kita menggunakan yang mode seperti ini ya berarti kita harus menggunakan aturan ini. Ya. Oke, jadi kita hitung. Nah, berarti ini adalah aturannya untuk menghitung berapa sih nilai X pada fungsi keanggotaan pada ketika kita menggunakan kurva lonceng. Nah, ini contoh programmingnya gitu. Saya coba masih menggunakan Visual Studio untuk yang Arduino, untuk yang bahasa C belum nyoba. Tadi ada kurva lonceng apa tadi, lonceng pi. Ada lagi kurva lonceng beta. Nah, tentunya ada perbedaan mungkin. Nah, perbedaannya apa sih? Kita amati. Nah, coba nanti apa sih perbedaannya kayak gitu. Nah, intinya kalau
fungsi lonceng beta, nanti ini juga berbeda. Nah, bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk programmingnya dari fungsi keanggotaan kurva lonceng beta. Ada lagi kurva lonceng Gauss. Nah, E-nya ini epsilon ya, dari ini berarti berdasarkan nilai X-nya ini. Nah, nanti kita bisa mencari nilainya berapa. Nah. Oke, nah fungsi-fungsi keanggotaan tadi, bentuk tadi ada yang linear naik, ada segitiga, ada trapesium. Nah, itu nanti berguna untuk kita mendesain atau merancang grafik himpunan fasi yang kita gunakan untuk memetakan, untuk mengklasifikasikan, mengkategorikan nilai-nilai dari ini, dari data-data itu untuk mengklasifikasikan kategori apa ini himpunannya ini. Misalnya suhu, ini dingin misalnya, ini misalnya sangat dingin, kemudian dingin, normal, panas, sangat panas misalnya seperti itu. Kayak gitulah. Bentuk dari grafiknya itu apakah segitiga seperti ini, apakah bisa jadi ini kan segitiga semua. Bisa jadi kita menuntut trapesium gini, ya boleh. Boleh juga, tergantung dari desain kita. Oleh karena itu makanya seperti yang saya sampaikan di awal bahwasanya sistem cerdas itu ya tergantung basis pengetahuan dari yang merancang, yang mendesain. Kalau memang kita benar-benar memahami dari kondisi real yang ada dan kita terjemahkan dalam sistem metode cerdas itu, tentunya nanti metode yang kita gunakan atau hasil dari sistem cerdas yang kita bangun juga akan baik, juga akan cerdas. Nih. Oleh karena itu, ini ada grafik himpunan fasi. Ini merupakan rancangan grafik kurva yang mempresentasikan model dan nilai dari setiap linguistik. Nah, linguistik itu tadi yang dingin, panas itu tadi ya. Himpunan fasi yang digunakan. Sebagai contoh, semisal himpunan fasi yang terdiri dari 5 model linguistik fasi antara lain. Nah, biasanya pada umumnya itu menggunakan NB, himpunan NB. Nah, negatif big misalnya ini mempresentasikan sangat dingin misalnya gitu. Kemudian NS negatif small dingin. ZE zero, normal suhunya. Kemudian PS positif small, panas. Positif big, berarti sangat panas misalnya seperti itu. Nah, ini ada 5, misalnya menggunakan 3 Pak ya boleh saja. Makanya tergantung dari kita sendiri yang menentukan seperti apa. Saya menggunakan 4 aja Pak, boleh Pak, boleh. Karena itu makanya perlu dipahami benar bahwasanya objek atau media apa yang akan kita kontrol. Nah, contoh ini. Contohnya adalah bentuk grafik himpunan fasi model area segitiga. Pada model grafik segitiga ini nilai tengah nilai segitiga sebelumnya. Maksudnya adalah nilai tengah dari segitiga. Nilai pada model grafik segitiga ini nilai tengah nilai segitiga sebelumnya jadi awal maksudnya adalah nilai tengah dari segitiga sebelumnya ini ya. Nah, ini menjadi nilai awal segitiga selanjutnya di sini. Nah, ini kan nilai awal dari segitiga berikutnya dan seterusnya. Area himpunan segitiga berhimpit antara area himpunan. Perlu diwaspadai bahwa nilai input X, apabila nilai input X kurang dari nilai A atau lebih dari G, berarti kurang dari nilai A begini ya, kurang dari nilai A atau lebih dari G, di sini berarti maka semua nilai derajat keanggotaan himpunan adalah 0. Iya, pasti kalau nilainya kurang dari A dan lebih dari G, pasti nilainya adalah 0. Nah, ini perlu diwaspadai. Jangan
Katakanlah kita mendesain seperti ini, padahal di bawah nilai A itu nggak boleh 0 atau di atas G nggak boleh 0. Ya, berarti jangan pakai model yang segitiga full ini. Model grafik ini digunakan sebagai himpunan yang belum mempunyai nilai pasti 1. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah model area segitiga dan bahu samping. Nah, bedanya kalau yang tadi segitiga dari sini, ini ada bahu lurus ke samping, yang sebelah kiri maupun yang sebelah kanan. Kalau yang sebelumnya begini kan. Nah, ini ada bahu ke samping. Nah, apa bedanya? Nah, kalau ada bahu sebelah kiri ini, maka nilai input X misalnya kurang dari B, kurang dari B ke sana, atau kurang dari A, maka nilainya adalah 1. Lebih dari F maupun lebih dari G, maka juga nilainya tetap 1. Nah, ini bedanya dengan yang segitiga biasa tadi. Kalau kurang dari A atau lebih dari G pasti 0. Nah, ini kondisi ini kalau memang nanti kita gunakan berarti harus menggunakan yang ada bahunya ini. Nah, itu modelnya. Model grafik ini digunakan bagi himpunan yang belum mempunyai nilai pasti 1 pada area tengah, maksudnya area sini, yang ini belum tentu nilai 1, namun bernilai pasti 1 pada bagian bahu kiri dan bahu kanan. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian himpunan fasi model area segitiga tidak berhimpit. Nah, ini nggak berhimpit maksudnya apa? Kalau tadi yang berhimpit itu nilai tengah segitiga sebelumnya sebagai awal kan gitu ya. Ini agak geser begini ya. Ini berarti tidak berhimpit. Nah, boleh Pak seperti ini? Boleh. Nah, monggo. Berarti nanti kalau nggak berhimpit area yang sini, nah, kalau kita tarik ke sini, ke atas ini, berarti area yang ini itu adalah pasti miliknya himpunan ini. Juga begitu yang ini. Nah, ini pasti areanya gini. Ini juga gitu. Nah, kalau kita tarik ke atas, berarti area yang X-nya misalnya di area nilai ini, berarti ini miliknya himpunan ini. Gitu. Perlu diwaspadai bahwa nilai input X kurang dari nilai himpunan NB, yang ini berarti ANB, atau lebih dari CPB, maka bernilai 0. Nah, seperti tadi, cuma bedanya ini agak geser, sehingga yang ada area yang memang sudah punyanya nilainya himpunan ini. Nah, lanjut ya. Nah, ini ditambahi dengan bahu. Nah, sama. Sehingga untuk mengkondisikan kalau kurang dari ANB atau lebih dari BPB, maka nilainya adalah 1. Di sini juga 1. Kemudian ada trapesium. Nah, bahu kiri samping ya, kanan, kiri kanan, dan ada juga trapesium. Nah, ini ada trapesium yang mana? Trapesium itu yang ini. Nah, sehingga ada area yang mana itu sudah kita representasikan menjadi nilai 1. Ini nilai 1. Ini juga nilai 1. Nah, ini juga nilai 1. Di mana nilai 1 itu misalnya adalah nilai antara B dan C, D dan E, F dan G. Nah, ini pasti nilainya 1. Kalau memang memang kondisi seperti itu sudah dianggap kondisi tertentu himpunan, maka kita bisa membuat model grafiknya itu seperti ini. Ada trapesiumnya. Katakanlah campuran Pak. Di sini ada yang segitiga, di sini trapesium. Boleh. Cuma nanti perlu diingat ketika menghitungnya berarti kita menggunakan aturan-aturan yang tadi. Kalau segitiga yang menggunakan aturan perhitungan segitiga, kalau trapesium juga menggunakan trapesium. Kalau bahu seperti ini juga menggunakan persamaan perhitungan mencari nilai derajat keanggotaan juga menggunakan aturan tersebut masing-masing kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana atau
bentuk himpunan fasi yang bagaimana yang kita buat. Nah, perlu ada pertimbangan atau berdasarkan apa kita mendesain bentuk himpunan fasi yang dibuat. Yang pertama adalah model permasalahan yang hendak diselesaikan. Jadi kita harus memahami betul permasalahan apa yang kita akan selesaikan. Baru nanti kita bisa mendesain model grafiknya tadi. Apakah segitiga semua, apakah segitiga berimpit atau segitiga tidak berimpit, ada dikasih bahu kiri dan kanan, atau ada trapesiumnya, nah itu termasuk dengan model permasalahan yang diselesaikan. Kedua, aturan atau basis pengetahuan pakar yang dijadikan acuan. Nah ini makanya basis pengetahuan pakar, pemahaman kita terkait kondisi yang real yang pengen kita inginkan seperti apa, itu yang harus kita pahami betul. Kemudian gambaran hasil yang tidak diinginkan. Kira-kira nanti seperti apa sih? Nah, kira-kira output dari kondisi misalnya suhu itu ada berapa? Sangat dingin, dingin, normal, panas, sangat panas, berarti ada 5. Oh, saya mau 3 aja. Dingin, normal, panas, ya boleh. Gitu. Kecepatan, nah, itu lambat, sedang, cepat, boleh. Level 1, level 2, sampai level berapa, boleh. Jadi, tergantung dari ini tadi, basis pengetahuan pakar yang kita jadikan acuan. Ya. Operasi himpunan fasi. Operasi himpunan diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Ya, setelah tadi kita membuat fungsi keanggotaan, himpunan, derajat keanggotaan, kemudian adalah operasi himpunan fasi. Operasi himpunan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan atau nilai dari derajat keanggotaan nilai X tadi. Nah, derajat keanggotaan hasil operasi dua buah himpunan. Nah, derajat keanggotaan hasil operasi dua buah himpunan fasi disebut dengan alfa predikat. Nah, ini A itu alfa ya. Alfa. Nah, alfa predikat. Oke. Masih ada ini ya. Operasi gabungan. Yang pertama adalah operasi gabungan. Nah, operasi union. Nah, disebut operasi max dengan operator OR. Nah, dinyatakan sebagai, nah, maksudnya apa Pak? Nah, misalnya kita membuat aturan rule base pada fasi jika X is A, di sini ada OR. Nah, OR atau Y is B then Z. Nah, aturannya kita pakai OR di sini. Maka nanti kita ngitungnya harus menggunakan max. Maksudnya apa? Memilih nilai yang tertinggi, max. Misalnya contohnya adalah misalnya nilai A adalah merubah dari ini ya, apa nilai TXT A dan nilai B adalah TXT B. Nah, maka nilai hasilnya adalah yang tertinggi, yang maksimal antara nilai A dan nilai B. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan aturan fasinya OR, maka kita harus menggunakan max. Max itu yang diambil yang tertinggi. Misalnya ada nilai A ini adalah 4, nilai B itu adalah 5, maka nilai hasil ini adalah max nilai 4, nilai A ini adalah 4, di sini adalah 5, maka hasilnya adalah 5. Kenapa kok 5? Adalah yang max, yang besar. Antara 4 dan 5, besarnya mana? Besar 5. Makanya hasilnya adalah 5. Gitu. Lanjut. Kemudian operasi irisan, intersection. Nah, disebut operasi min dengan operator N. Nah, jadi kalau kita buat aturan, di sini operatornya N, nah di sini misalnya N, berarti harus dua kondisi ini terpenuhi. If X is A and Y is B, nah, dua ini terpenuhi, maka kita menggunakan operasi min. Min itu yang kecil. Nah, misalnya tadi ini
nilai A adalah 4, nilai B adalah 5. Nah, misalnya begitu, maka nilai hasilnya adalah yang min. Yang antara 4 dan 5 yang lebih kecil yang mana? Yang 4, berarti hasilnya adalah 4. Itu tergantung dari ini tadi, aturan Robes kita. Pakai N atau OR. Oke. Kemudian komplement, operasi komplement disebut operasi NOT. Nah, atau dibalik. Nah, dinyatakan sebagai ini, nilai X dibalik nilai misalnya di sini nilainya adalah nilainya 1, maka nilai hasil adalah 1 dikurangi 1, 0. Nah, di sini 1 nilai X-nya. Kalau kita masukkan di sini 1 dikurangi 1, ya 0. Nah, maka dibalik antara dari 1 menjadi 0. Kalau semisal di sini 0, Pak, nilai X-nya 0, berarti kita coba 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, kebalikannya. Nah, dari 0 menjadi 1. Ini aturannya seperti itu. Oke, ya itu materinya terkait bagaimana dasar dari sistem fuzzy, metode fuzzy logic, membangun fuzzy logic, termasuk pemahaman terkait pengertian fuzzy logic, kemudian himpunan, fungsi keanggotaan, derajat keanggotaan, dan juga jenis-jenis kurva, kemudian grafik, dan kita juga tadi yang barusan terkait operasinya. Oleh karena itu, silakan dicoba, buatlah program aplikasi dengan menggunakan Visual Studio atau yang lainnya boleh. Saya nggak bisa Visual Studio, Pak. Pakai yang lainnya, VBNet boleh. Atau mungkin Delphi, kalau dulu saya Delphi boleh. Visual Basic boleh. Nah, yang penting nanti bisa menghitung. Python, Pak, boleh, Pak. Nah, boleh. Nah, silakan. Nah, untuk membuat ini gitu. Nah, itu ya. Itu materi terkait bagian 1 untuk fuzzy logic. Nanti kita lanjutkan fuzzy logic dengan beberapa metode, ada Sukamoto, Mamdani, Sugeno. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dari fuzzy logic di bagian 1. Nah, silakan sekiranya ada hal yang mau ditanyakan atau diskusikan, silakan disampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.